Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak soli dan solihah? Semoga saat ini keadaan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sehat, tidak hanya kalian, semoga keluarga kalian juga selalu sehat ya sayang ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa minum vitamin. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik bahasa Indonesia. Setelah pekan kemarin, kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester genap, yang nilainya juga sudah Ustazah masukin ke rapot. Masya Allah, nilainya bagus-bagus sekali. Nanti kalian bisa lihat sendiri nilai-nilainya. Insya Allah akan dibagikan hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 secara online, insya Allah. Nah, setelah PTS, berarti itu artinya kita memasuki pembelajaran baru lagi. Kita melaksanakan pembelajaran tetap online, tetap di rumah, tetapi dengan pelajaran yang berbeda, pelajaran yang baru lagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tematik bahasa Indonesia, tema 7, subtema 1. Kemarin kan kita sudah belajar, sudah menghabiskan buku tema 6. Nah, sekarang kita masuk ke buku baru, yaitu tema 7. Buka subtema 1, yang judulnya Benda Hidup dan Tak Hidup di Sekitarku. Apa itu benda hidup dan benda tak hidup? Oke, sudah siap belajar hari ini anak-anak soli dan solihah? Sudah sarapan? Sudah mandi? Nah, kalau sudah sarapan dan sudah mandi, 3 hal yang harus kalian lakukan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, siapkan buku tematik 1 tema 7 yang judulnya Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Kalau sudah disiapkan bukunya, hal yang kedua yang harus kalian lakukan adalah berdoa sebelum belajar. Untuk apa berdoa? Kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, dan yang ketiga, tetap semangat dengan siapapun dan dimanapun kalian belajar, kalian harus tetap semangat. Meskipun pembelajaran hari ini masih melalui online atau kalian masih di rumah, ya. Tetap semangat ya sayang ya. Nah, lebih baik kita baca doa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Ustazah berikan kepada kalian, ilmu yang kalian dapatkan dari Ustazah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, kita baca doa ya. Seperti biasa, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang Ustazah akan memberitahu materi yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari yang pertama, mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian materi yang kedua, mengenal ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Setelah kalian mengenal benda hidup dan benda tak hidup, kalian harus juga mengetahui ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup itu. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, benda hidup. Di situ Ustazah ada 5 gambar. Apa aja gambarnya? Coba sebutkan dari yang pertama sebelah kiri. Sebutkan hewan apa ini? Ada ikan, ada tanaman, ada domba, terus ada tanaman lagi, dan yang terakhir ada gajah. Itu semua adalah benda hidup. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, membutuhkan makanan. Ikan butuh makan kan? Untuk hidup.
Kalau ikan nggak diberi makan, dia nggak bisa hidup. Kemudian, tanaman emang butuh makanan, Ustazah? Oh ya, butuh. Kalau tanaman tidak disiram, tidak diberi pupuk, tanaman itu akan mati, akan layu, gitu. Jadi membutuhkan makanan. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah tumbuh dan berkembang. Domba, kalau dikasih makan terus, dia akan membesar. Dari anak domba, kemudian diberi makan, nanti dia akan besar. Begitupun juga dengan tumbuhan. Ketika tanamannya masih kecil, terus disiram, diberi pupuk, nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman yang besar. Gitu. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah bernafas. Ikan bernafas, domba bernafas, gajah juga bernafas. Nah, tumbuhan emang bernafas? Bernafas. Kemudian, ciri-ciri yang keempat adalah bergerak. Hewan dan tumbuhan itu bergerak. Mungkin kalau misalkan tumbuhan itu bergeraknya ketika ada angin saja, tapi bergerak ini lebih masuk ke ciri-ciri yang hewan, kayak ikan bergerak, domba bergerak, gajah juga bergerak. Jadi ada 4 ciri-ciri benda hidup. Coba ulang lagi. Yang pertama apa? Membutuhkan makanan. Yang kedua, tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh atau berkembang biak. Yang ketiga, bernafas. Dan yang keempat, bergerak. Oke, sudah paham? Itu benda-benda hidup. Di sekitar kalian ada apa lagi benda hidup? Kita ini hidup. Kita manusia hidup. Kemudian ada apa lagi benda hidup? Rata-rata hewan dan tumbuhan ya. Nah, kemudian benda tak hidup. Kita masuk ke benda tak hidup. Di situ Ustazah ada banyak gambar. Gambar yang pertama ada tas, ada meja, ada pensil, ada buku, ada papan tulis, dan ada lemari. Itu benda-benda yang Ustazah ambil yang biasa ada di kelas. Nah, itu semua termasuk benda-benda yang tak hidup. Dia benda mati. Kenapa Ustazah? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu kebalikan dari benda hidup. Nih, kalau tadi benda hidup itu membutuhkan makan dan membutuhkan minum, kalau benda tak hidup, dia tidak butuh makan, dia tidak butuh minum. Tas emang butuh makan? Tidak. Lemari butuh makan? Tidak. Nah, ciri-ciri yang kedua, tidak dapat tumbuh atau berkembang. Kalau dikasih makan, kan tumbuh. Nah, benda tak hidup ini, dia tak butuh makanan, jadi dia tidak tumbuh, dia tidak akan berkembang. Tetap aja segitu bentuknya. Nih, Ustazah punya botol. Ini botol minum. Nah, ini kalau ini kan benda tak hidup, dia nggak akan tumbuh. Jadi selamanya itu akan seperti ini, gitu. Ya sayang ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, itu tidak bernafas. Dan yang keempat, diam. Ini diam. Dia tidak bergerak kecuali Ustazah yang gerakin baru bergerak. Kalau misalkan nggak Ustazah gerakin, ya dia diam, tidak bergerak. Gitu. Paham? Jadi kalau benda hidup dan benda tak hidup, ciri-cirinya itu hampir sama, tapi kalau benda tak hidup kebalikan dari benda hidup. Nah, sekarang kita memasuki tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Apa itu tugasnya? Tugasnya kalian kerjakan tematik 1, tema 7, halaman 14 dan halaman 15. Itu bersebelahan. Ada tabel, dua-duanya tabel. Halaman 14 tabel dan halaman 15 juga tabel. Ustazah jelaskan. Halaman 14, kalian menuliskan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Yang tadi sudah kita sebutkan, ada 4 ciri-ciri benda hidup dan 4 ciri-ciri benda tak hidup. Kalian tuliskan di tabel sesuai dengan tempatnya. Nah,
Yang halaman 15 menuliskan benda hidup dan tak hidup sesuai gambar di atas tabel. Jadi di halaman 15 itu di bagian atasnya tabel ada gambar. Ada gambar ayam, ada tanaman, ada ikan, dan lain sebagainya. Nah, kalian mengelompokkan mana benda yang hidup dan mana yang benda tak hidup. Kalian tulis di tabelnya itu sesuai tempatnya ya sayangnya, jangan sampai ketuker. Kemudian kalau sudah selesai, seperti biasa, kalian foto tugasnya dan kalian kumpulkan ke ustadzah melalui WA, ya. Nah, jadi ini saja materi yang kita pelajari hari ini tentang benda hidup dan tak hidup beserta ciri-cirinya. Syukran jazakumullahu khairan. Semoga ilmu yang Ustadzah berikan kepada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat, jangan lengah dalam belajar. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.